Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Harapan Bapak semoga kita semuanya sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan juga semangat menghadapi PJJ pada pagi hingga siang hari nanti. Anak-anak yang berbahagia, pagi ini untuk pertemuan PJJ kali ini Bapak punya kata mutiara yang insya Allah mampu untuk meningkatkan motivasi kita. Ini saya ambil dari pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jangan pernah katakan, "Ya Allah, saya punya masalah." Tapi katakanlah, "Wahai masalah, saya punya Allah." Iya. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Anak-anak yang berbahagia, jadi berikut ini atau PJJ kali ini kita akan membahas materi biologi khususnya tentang tingkat organisasi kehidupan. Ya, di mana tingkat organisasi kehidupan ini kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan makhluk hidup, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Sebelum kita mulai pembelajaran atau mempelajari materi tentang tingkat organisasi kehidupan, perlu Bapak sampaikan tujuan dari kegiatan pembelajaran ini. Jadi yang pertama itu adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan untuk mampu ya menjelaskan ruang lingkup biologi serta keterkaitan biologi dengan metode ilmiah. Kemudian tujuan yang kedua adalah diharapkan kalian nanti mampu mendeskripsikan objek-objek dan persoalan biologi pada tingkat molekul sampai tingkat individu. Kemudian berikutnya kalian juga harus mampu mendeskripsikan objek-objek biologi dan persoalan biologi dari tingkat individu sampai tingkat bioma. Begitu anak-anak ya. Oke. Kita mulai sekarang. Pada layar yang ada pada media PowerPoint yang ada di HP kalian masing-masing ya, atau laptop, di situ terdapat grafik tentang tingkat organisasi kehidupan. Mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks atau paling luas. Di sini mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, kemudian sistem organ, kemudian organisasi atau individu, kemudian populasi, kemudian komunitas, ekosistem, dan bioma. Ini adalah struktur dari tingkat organisasi kehidupan. Anak-anak yang berbahagia, pada layar PowerPoint ini Bapak sampaikan penjelasan tentang tingkat organisasi kehidupan ya. Itu dimulai dari tingkat molekul. Molekul ini tersusun atas protein anak-anak ya, tersusun atas protein. Kemudian protein, senyawa protein itu membentuk suatu sel. Jadi di dalam sel itu ada organel-organel sel seperti ribosom, ya, nukleus, retikulum endoplasma, ya, kemudian lisosom, badan Golgi dan lain sebagainya. Itu penyusunnya adalah struktur senyawa protein. Ya, membentuk organel-organel menjadi satu kesatuan di dalam sel. Nah, kumpulan sel yang sama bentuk dan fungsinya ini membentuk suatu jaringan ya. Jaringan itu bermacam-macam, nanti akan kita bahas pada materi berikutnya. Ada jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf ya, jaringan adiposa dan lain sebagainya. Kemudian jaringan-jaringan itu saling bekerja sama membentuk suatu organ. Nah, di sini contoh yang Bapak berikan adalah organ jantung. Jadi jantung ini adalah kumpulan dari jaringan otot, kemudian jaringan saraf ya,
kemudian jaringan ikat, ya, serta jaringan darah membentuk suatu organ, namanya adalah jantung. Ya. Kemudian jantung ini dengan organ-organ lainnya, ya, seperti pembuluh arteri, pembuluh vena, ya, kemudian juga paru-paru membentuk suatu sistem transportasi darah. Kemudian sistem transportasi darah ini bekerja sama dengan sistem-sistem lainnya seperti sistem gerak, sistem pencernaan, kemudian sistem respirasi, sistem ekskresi, ya, kemudian sistem reproduksi dan sistem imunitas membentuk satu kesatuan makhluk hidup, namanya adalah individu. Jadi pada item nomor 6 itu yang terdapat pada gambar itu individu kumpulan dari sistem-sistem organ. Berikutnya anak-anak, satu individu ini berkumpul membentuk suatu keluarga atau berkumpul dengan lainnya yang sama jenisnya, sama-sama manusia misalnya, membentuk suatu populasi. Nah, ini adalah gambar dari populasi manusia. Kemudian berikutnya populasi manusia itu bergabung dengan populasi hewan, dengan populasi tumbuhan membentuk suatu komunitas. Nah, di sini komunitas yang Bapak berikan pada sebagai contoh ini adalah komunitas sawah, ya. Di situ ada manusia, ada hewan kerbau, ya, ada tumbuh-tumbuhan yaitu semak, rumput, kemudian mungkin juga padi. Anak-anak yang saya cintai, komunitas ini kemudian berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik seperti suhu, kemudian intensitas cahaya, pH, kelembapan, udara, dan lain sebagainya. Itu membentuk suatu ekosistem sawah. Begitu nggih? Jadi komunitas atau bagian biotik, jadi manusia, kerbau, kemudian tumbuhan tadi itu biotik, ya, atau hidup. Kalau yang abiotik itu yang tidak hidup, yaitu tadi seperti suhu, cahaya, kelembapan, pH. Nah, ini saling berinteraksi antara biotik dengan unsur abiotik membentuk suatu ekosistem. Nah, ini contoh yang Bapak berikan adalah ekosistem sawah. Kemudian anak-anak, pada lingkup yang lebih luas ini bisa ekosistem dalam arti yang kompleks atau bisa juga kumpulan ekosistem, ya. Ini membentuk suatu kesatuan sekelompok hewan dan tumbuhan serta unsur abiotik lainnya yang berada di lokasi geografis tertentu dalam wilayah yang luas. Nah, ini membentuk suatu bioma. Nah, kemudian bioma itu contohnya apa? Ya bisa bioma hutan hujan tropis, ya toh? Bisa bioma padang rumput, bisa bioma tundra, bisa bioma taiga, ya. Bisa bioma hutan iklim sedang dan lain sebagainya. Kemudian yang lebih luas lagi sebenarnya ada meliputi lapisan bumi, yaitu namanya biosfer. Ya. Ya, anak-anak, itu adalah materi tentang tingkat organisasi kehidupan. Harapan Bapak kalian bisa memahami dengan baik, ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada Bapak, ya. Kalau ada waktu nanti akan Bapak jawab. Tetap semangat, berkreasi, dan yakin kita bisa menundukkan semuanya. Jangan anggap segala sesuatu sebagai hambatan seperti pandemi sekarang ini, ya. Kita tidak bisa bertemu tapi harus lewat pembelajaran jarak jauh. Tidak apa-apa, jangan anggap ini sebagai hambatan, tapi anggaplah sebagai tantangan. Karena tantangan akan memaksa kita untuk menaklukkannya, untuk bangkit kembali, mengalahkan apapun yang menghadang kita. Oke, semangat anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap kreatif, tetap motivasi, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.